Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini narasumber saya Mas Ferry Irwandi. Halo, halo. Siapa yang nggak kenal Ferry? Seorang YouTuber, ASN, jago nyanyi, jago main gitar, jago main harmonika, Aduh, punya Pak. kafe, waduh, komplit ya. ASN-nya kan bentar lagi enggak, Oh Pak. gitu ya. Tapi karena ada Pak Pras, Apa nanti kabar? dulu lah. Apa kabar nih Mas Ferry? Sehat, sehat, Pak. Sehat ya. Ini menarik nih, karena kan Mas Ferry dari STAN ya, alumni STAN. Iya, Kemudian tapi lebih banyak berkecimpung di dunia apa ya, konten creator semacam ya kalau sekarang karena bekerjanya di Kementerian Keuangan di bidang kehumasan jadi agak belok sedikit sih. Tapi nggak apa. Yang kita pengen tahu justru gimana tuh awal mulanya Mas Ferry bisa berkenalan dengan dunia videographer itu dari dunia konten kreator ya, konten Pak. creator ya. Kalau ditanya orang dan sering saya bilang kemana-mana nih, Pak. Kalau misalnya ngisi acara atau ngisi seminar atau jadi pembicara gitu. Apalagi kalau lingkupnya birokrasi ya. Saya selalu bilang, eh ada beberapa orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya sekarang. Ya Mas Reza dan Pak Frans. Gitu. Waduh, yang bener. Beneran, Pak. Saya kan Bukan udah, karena diwawancara ya. bukan. Saya kan udah mau resign nih, Pak. Saya bukan karena pengen selontak nih ngomongnya gitu, bukan. Tapi beneran. Soalnya kan saya nggak pernah ngomong ini, Pak. Gitu. Oke. Jadi awalnya kan saya di pengadaan, Pak, di LPSE kan. Terus dulu kan 2015 nggak banyak orang bisa bikin motion graphic Iya, kan. iya. Nah, kita tuh di LPSE itu ternyata walaupun kantornya kecil tuh punya kehumasan juga lah, Pak, gaya betul Iya, ya kan. iya. Ya udah, saya di situ kita punya produk-produk, aplikasi-aplikasi, minta dibikin motion, tayang di TV Live, tayang di Hmm. beberapa acara. Nah, Mas Reza waktu itu kan masih pegang publikasi elektronik. Ya. Ngeliat siapa yang bikin, ini pegawai. Hmm. Oh, akhirnya ya narik ke KLI. Ya. Waktu itu sebenarnya belum yang terlalu apa ya, belum terlalu menguasai videografi atau fotografi, Oke. tapi kan di KLI-nya Oke. belajar dari Mas Reza juga, belajar dari senior-senior kayak Mas Agus, Mas Anas, Mas Langgeng, ngoperasiin kamera kan, Mas Adit. Jadi ya dari situ ternyata pas nyentuh videografi kok cocok ya rasanya gitu. Hmm. Dikenalin juga Final Cut Pro sama Mas Reza, terus mulai pakai itu dan ternyata emang oh di sini ini aku menikmati banget Mulai gitu. muncul passionnya. Iya, mulai muncul keinginan dan passion itu mulai muncul dan Ya. Pak Frans masuk, ya kan waktu Pak Frans masuk 2016 ya? 2016. Aku kan tahun 2016 juga tuh, Pak. Jadi Oh. 2016 tuh aku masuk KLI, Pak Frans jadi karo KLI, Bu Menteri jadi menteri. Iya, iya, iya. Nah, di situ kan momentumnya dapat, terus ya karena Bapak juga ngasih aku space, ngasih aku ruang untuk kreatif, dengan segala kelemahan dan kekurangan yang aku miliki ya. Karena biasanya kan bos-bos ngelihat aku beban nih, expense nih. Sebenarnya awalnya juga saya Ternyata iya ya. Tapi ya gimana ya, Pak? tapi ternyata bisa mengubah dari beban menjadi aset. Itu butuh kesabarannya luar biasa sih dari Pak Frans, almarhum Pak Firdaus, Iya, iya. Mas Reza. Tapi Dan waktu kuliah di STAN juga kan pernah Enggak. berkecimpung nggak sama sekali? nggak sama sekali, Pak. Justru Oh, di oke. STAN tuh musik. Oh gitu. Memang benar-benar fokusnya di musik. Terus sadar, oh nggak berbakat ternyata ya. Cuma karena banyak bidang seni yang Jadi aku minati. mendalami itu konten creator sama video apa foto itu cuman pada saat Di di KLI. KLI itu ya Di benar-benar mendalami. KLI yang waktu itu Pak Frans yang karonya, Mas Reza bosnya eselon 4-ku, terus ya sama Ya, ya, ya. senior-senior yang luar biasa itu. Oke. Jadi dari situ Wow, sih. luar biasa ya. Ternyata waktu bisa memberikan pembelajaran yang banyak sebenarnya. Iya. Kalau kita mau, terus bisa menimbulkan passion yang baru justru kan. Iya, Pak. Umurku waktu itu udah 25, 26. Oh, iya, Itu makanya. baru aku nyentuh videografi. Ini aku baru tahu. Aku pikir tadinya waktu di STAN udah mulai, enggak ya? Oh, enggak, karena aku ngerasa enggak. Ngapain lah bawa kamera gitu. Pengennya di panggung Oke, gitu, oke, pengennya oke. diiniin. Ternyata enak bawa kamera, ternyata Iya. asik gitu. Ya udahlah dari situ akhirnya jarang bikin animasi lagi, fokusnya malah ke videografi gitu. Iya, iya. Terus akhirnya Ferry ini menjadi andalan kami di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi membuat video yang luar biasa. Waktu itu juga sempat kita bikin video terus ditayangkan juga di medsosnya Presiden ya, Iya. waktu itu beberapa kali. Di Luar Pak biasa. Jokowi. Nah, pertanyaan berikutnya nih, karena kan saya tahu nih Mas Ferry buat kontennya itu sendiri tuh, mulai dari Iya. research-nya,
cari materi, cari informasi, data, fakta. Itu gimana tipsnya supaya bisa ngatur waktunya, kemudian juga bahkan editing sampai ininya juga kameranya ngatur-ngatur sendiri semua. Gimana tips dan triknya? Sebenarnya kalau untuk konten pribadi saya, Pak, maksudnya konten saya di luar kantor, itu kan awalnya waktu masih keadaan normal, saya hampir nggak pernah buat konten di sosmed ya. Paling Ya, dulu ikut-ikut lomba gitu, dan emang tujuannya emang untuk menang lomba dapat duit dan gitu kan, ya, nyari sampingan. Tapi kan sejak pandemi terjadi 2020 kemarin, itu kan kegiatan nggak ada tuh Pak. betul. Kan dulu di developnya ya itu bikinin kontennya ibu kan. Nah udah nggak jalan-jalan terus kan, emang kan gara-gara Pak Frans hidup saya keputar kan. Ada, ampun, ampun, ampun. No comment, Ray, no comment. Ya intinya ada waktu luang lah. Iya, jadi lebih ada waktu luang. Cuman udah jadi habit gitu Pak, Ya, kayak ya. kok gue nggak ngapa-ngapain ya gitu. Kok gue nggak ngapa-ngapain. Rekam Mulailah bukan sendiri di ya. situ ya. Iya, mulai dari situ kan kemana-mana ibu pergi kan setiap ngisi acara atau ngasih materi itu kan aku ngerekamin Pak, jadi Iya. mau nggak mau kan nerima juga gitu. Dan sayang nih, cuman cuman orang-orang Kemenkyu doang dapat apa yang aku terima, apa yang aku pelajari, akhirnya aku share lagi ke teman-teman yang di video. Jadi sebenarnya nggak ada tips khusus, cuman ya emang karena dulu load kerjaan di tempat kita kan luar biasa Pak. Iya. Terus tiba-tiba kosong blas. Nah aku tuh mikir ya udah deh, ini waktunya untuk bikin konten gitu. Oke. Nah pas keadaan mulai normal, ya mulai bikin segmen, bikin pembagian waktu gitu. Jadi kayak kalau kerjaan kantor udah kelar, misalnya di weekend atau di minggu di malam hari, ya aku bikin konten aku, makanya semua syuting aku dilakukan malam hari gitu, Di rumah ya. di rumah, dan nggak yang kemana-mana. Dan ya modal satu kamera, satu lighting, sama satu mic-nya pun aku minjem Bagas Pak sampai sekarang. Gitu ya. Ya aku bilang untuk kenang-kenangan gue ya guys ya, dia masih minta bayar juga Bagas, nggak tahu gitu ya. Informasi data faktanya nyarinya dari mana? Dari Nah, mana? ya syukurnya ya Pak, karena di KLI, karena dari dapat informasi juga, karena sering sering dengerin Bu Menteri ngomong, sering ketemu orang-orang hebat juga, sering melihat diskusi yang emang berbobot gitu kan. Jadi kan kita lambat laun tahu tuh, oh acuan referensi kemana ya Oke. gitu. Aku mulai langganan di Economics, Bloomberg, yang kayak gitu tuh mulai langganan. Terus emang kan di internet ada beberapa data yang emang komprehensif, tapi harus beli ya. Kadang aku beli gitu, nggak Gitu masalah ya. juga. Terus aku belajar untuk menggunakan Google secara optimal sih Pak. Jadi kan Tetap ya Google ya. tetap, karena kalau kita tahu cara gunain Google dengan baik, misalnya pakai pakai tanda kutip, Efektif dia. efektif banget. Apalagi untuk nyari data ya, rentang waktu tertentu gitu. Misalnya kayak kejadian di Kanjuruhan kemarin untuk nyari kapasitas stadion, kalau kita ketik stadion Kanjuruhan yang pasti keluar soal tragedinya semua Ya, kan. banyak. Makanya harus rentang waktunya kita bagi nih Ya. di tahun berapa gitu, 2013, 14, dan di Indonesia pun banyak data publik yang sudah terbuka, sangat-sangat terbuka gitu. Tapi orang nggak ngeakses itu karena mereka nggak tahu SEO-nya untuk ke situ gitu loh. Oke. Jadi Termasuk juga waktu nyari data waktu itu kan yang penerbangan ya, yang Lion Air itu ya. kita kan ada Sampai- Flight Radar 24 Pak sebenarnya. Oh, dari situ juga. Dari situ juga ada, terus dari Lion Air itu juga data KNKT-nya kan juga terbuka untuk publik kan. Tapi kan Aksesnya. orang untuk menuju ke sana itu kan kita emang benar-benar harus kumpulin informasi, artikel dan segala macam. Jadi kayak connecting the dots gitu. Oh, dapatnya dari Oke. sini, dapatnya dari sini. Oh, ini dapatnya dari SPSE-nya Pemkab Malang misalnya. Oh iya, emang ada pengadaannya. Berarti ditelusurin terus sampai ke Iya, akarnya. Dan itu seru, Pak. Dan itu bikin candu gitu loh. Kayak, kenapa sih orang malas untuk ngelakuin ini? Padahal ini ada, legal, dan terbuka untuk publik gitu. Oh. Dan sekarang jadinya malah kayak habit dan kebiasaan ketika mendapat informasi yang melakukan cross check seperti itu gitu. Memverifikasi setiap informasi yang dapat, memverifikasi setiap kata-kata atau kalimat yang dilemparin orang, terus Ya. dia benar atau enggak sih? Dan itu sebenarnya melindungi Mas Ferry juga kan, karena Iya. berdasarkan data dan fakta, jadi Iya. nggak bisa dibantah. Kalau mau dibantah ya datanya yang dibantahkan bukan Ferry-nya gitu. Dia lebih ngerasa aman Lebih pede aja, lah ya. secure aja Pak. Kalau sampai nggak ada landasan kayak gitu, aku juga nggak berani Pak. Jangan sampai. Nah, Hmm. pemilihan konten nih, kan kontennya macam-macam tuh. Mulai Iya. dari tadi Lion Air, ada One Piece, bola, ekonomi. Emang random apa nggak berusaha untuk
memfokuskan, oh biar dikenal sebagai Ferry yang ahli ekonomi, ahli apa gitu, ahli One Piece atau apa? Random banget soalnya saya lihat. Emang dari awal emang aku pengen ketika aku nge-konten orang kenalnya Ferry Irwandi as Ferry Irwandi. Oh. Bukan Ferry Irwandi as ahli A, ahli B, ahli C atau yang semua Jadi video-videonya brandingnya segmented. sebagai personal. Personal branding aku adalah tidak ada punya personal branding. Personal branding aku adalah warga biasa gitu. Jadi kayak Warga sipil. Warga sipil. Semua keilmuan tentang sosial media dan digital kan selalu mengharuskan kita harus punya personal branding yang kuat kan. Nah ini aku patahin, Pak. Oke. Justru ketika semua orang mencoba untuk jadi luar biasa, hal yang biasa maka akan jadi luar biasa gitu. Menarik nih. Jadi kayak ngapain aku ngebatasin diri aku untuk ngomong apapun gitu. Tapi ya tetap ada responsible di situ, tetap ada tanggung jawab di situ. Jadi jangan sampai aku nggak bisa bertanggung jawab atas apa yang aku omong. Ya, betul. Mungkin salah, mungkin memang akan ada waktunya yang salah dan mungkin beberapa kali juga salah. Tapi at least kesalahan itu tidak didasari oleh kebodohan gitu lah intinya. Maksudnya kebodohan dalam arti ya main sikat-sikat aja tanpa ada landasan. Mengejar konten. Iya. Yang menarik dari kontennya Mas Ferry itu sebenarnya kan gaya bicaranya, kemudian juga editingnya yang menarik gitu. Itu faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga muncul tadi brandingnya yang biasa-biasa aja itu justru jadi luar biasa itu? Kira-kira kan pasti ada nih background ataupun alasan-alasan kenapa milih seperti itu gitu. Gini Pak, soalnya karena memang dulu kan tahunan urusannya sosmed ya, sampai 7 tahun kan ngurus sosmed. Terus ya namanya seminar, workshop atau segala macam itu kan sampai kenyang, sampai muak gitu, sampai mual gitu. Dan mostly kan ngomong yang sama. Jadi setiap hal-hal yang aku dapetin itu aku catat dan aku bikin riset sendiri lah, aku formulasikan ini masih relevan atau enggak. Oh ternyata udah ketinggalan zaman nih, akan ada stucknya, akan ada berhentinya, dan nggak akan ada growth-nya kalau kayak gini. We need something fresh gitu loh. Karena dunia ini kan circle-nya berputar seperti itu gitu. Jadi ketika aku membuat konten adalah hal pertama yang aku lakukan bukan mencari yang tren, Pak. Tapi mengenal diriku sendiri bagaimana dan apa yang bisa aku lakukan dan apa yang nggak bisa aku lakukan. Misalnya ketika aku bikin standar dengan melihat orang lain, maka aku akan membuat konten yang generik, yang bakal kayak gitu aja. Okay. Tapi karena aku melihat diriku sendiri, aku nggak bisa ngomong kalau aku nggak megang rokok misalnya. Ya udah, tak munculin, itulah kelemahanku. Iya. Aku nggak bisa tanpa takut dikritik orang, ngapain ngerokok gitu ya. Padahal itu emang dirinya, be yourself ya. Iya, jadi diriku sendiri. Dan aku pun sekarang udah ngurangin tuh Pak, karena semakin luas. Padahal itu tadi yang mau saya kritik loh. Sebelum Pak Frans ke kritik, aku self kritik dulu. Karena aku udah ngurangin banget, udah hampir jarang banget kelihatan, karena ya kan people change ya. Orang-orang kita kan terus beradaptasi, kita terus melakukan evaluasi kepada diri kita sendiri, dan aku ngelihat kayak penonton aku semakin luas, sampai ada momen anak SMP nonton aku gitu kan. Walaupun tanpa dia ngelihat aku ngerokok pun dia bakal ngelihat orang lain ngerokok juga. Jadi ya bukan aku hilangkan ya, tapi benar-benar aku kurangi. Jadi kayak oh ini bagian dari development itu sendiri. Terus aku lihat juga aku bukan tipe orang yang bisa ngomong kayak berapi-api dan semangat kayak hey, what's up guys? Kembali lagi. Itu kayak energi gue habis banget, Pak. Jadi aku lebih suka ngobrol kayak gini aja, hello, ya gitu. Dan padahal kan kalau dalam metode-metode dan keilmuannya kan orang-orang selalu bilang kita ngomong harus energi, harus ada power, harus ada smiling voice. Ya, maksudnya kan humaniora ya, ilmu-ilmu kemanusiaan itu nggak ada yang bener kan? Iya, menurutku kayak gitu, Pak. Nggak bisa dibakuin gitu. Mostly orang dapat materi kayak gitu, mencoba kayak gitu, ya ujung-ujungnya stuck gitu. Kita coba. Ini salah satu teori be yourself yang berhasil. Tapi kalau ditanya be yourself banget sih, nggak juga sebenarnya. Ada juga yang sembunyiin kali ya? Ada. Julio lah yang tahu be yourself ya kayak gimana. Sangat gitu. Nah, mulut pedas gitu. Sekarang kan udah jadi influencer nih. Udah bahkan followernya di YouTube udah hampir 500.000 ya. Aduh, nggak influencer lah, Pak. Dan sudah sangat terkenal dan suka diundang kemana-mana untuk sebagai pembicara, dan juga tadi pasti banyak orang yang mengidolakan lah ibaratnya. Kan pasti ada perubahan tuh ya, dari yang dulu biasa-biasa aja, mungkin sekarang tahu-tahu di tengah jalan ada minta selfie, minta tanda tangan, dan lain sebagainya. Nah dari sisi Ferry sendiri,
ada merasa, wah gue harus berubah karena sekarang gimana gitu nggak? Pak Frans merasa aku berubah nggak, Pak? Nggak sih. Jul, gue berubah nggak, Jul? Karena barusan juga aku ketemu teman-teman Ah, teman-teman teman dekat lah, teman dekat banget dari kuliah juga bareng sama mereka, terus satu penempatan sekjen. Ya, omongan mereka sama. Ya, terkenal sih terkenal, tapi masih gitu-gitu aja. Baik buruknya masih gitu-gitu aja, Pak. Maksudku ke diri aku sendiri, aku ngerasa nggak ada yang perlu diubah juga, dan nggak ada yang perlu dijaga juga. Aku ya masih sering nongkrong di Staring, masih sering ya. duduk-duduk aja di trotoar gitu, sambil mutu-mutu orang, sambil nge-street, atau masih aja jalan-jalan random aja kayak gitu tuh masih. Jadi ya, kalau dari diriku sendiri, aku berusaha untuk nggak berubah sama sekali. Paling ya responsibel atas apa yang aku keluarkan di konten doang sih, Pak. Oke, Lebih, masih merasa tinggi lagi itunya ya. iya, Apa? karena tanggung Tanggung jawab jawab ya. kan. Karena ternyata aku nggak merasa diriku influencer dan nggak mau jadi influencer, tapi bahkan ketika aku nggak mau pun masih ada orang yang terpengaruh karena aku kan berarti ada responsible di situ gitu. Terus apakah merubah hidupku karena ada orang yang kenal atau apa? Ya aku nggak bohong, ada lah Pak, ada bagian-bagian yang kadang kaget gitu. Pergi kemana orang ketemu, pergi ke Bali orang ketemu, terus minta foto. Kan kondisinya kadang nggak dalam waktu yang pas untuk Iya, difoto iya, iya. gitu. Misalnya lagi mancing gitu. Pergi ke mana jalan nih Mas Ferry ya, bukan. Tapi nggak merasa terganggu kan ya? Nggak ya? So far enggak lah Pak, karena kan ya kenapa harus Enjoy lah ya. terganggu gitu loh ya, ya biasa lah gitu. Kadang justru aku merasa sesibuk apa aku sampai terganggu orang ngajak foto atau apa, seterkenal apa kan kayak gitu. Iya, iya. Ini mengenai konten lagi nih. Kemarin kan Hmm, terakhir, saya penggemar setia juga loh nih Mas Ferry. Jadi saya selalu lihat konten-kontennya Mas Ferry. banget Termasuk juga itu yang Pak, terakhir itu tadi mengenai apa PSSI. PSSI, terus juga mengenai 2023. Ya, kan Oke. kemarin ekonomi katanya Indonesia walaupun pasti terdampak lah ya kalau dari resesi global, tapi kalau dari Indonesia sendiri sih sepertinya masih lumayan strong. Itu menurut Mas Ferry ya. Jadi, menurut Berdasarkan Pak Frans, menurut Mas Ferry, berdasarkan data dan fakta yang seperti biasa ditampilkan oleh beliau. Nah, pertanyaannya nih mungkin masih berhubungan nih, mumpung belum keluar jadi ASN, jadi masih kita tanya. Kira-kira ada nggak pandangan Mas Ferry mengenai peran APBN itu sendiri nih, selama dari COVID, kemudian menjelang COVID ini selesai, dan menjelang nanti tahun 2023, seberapa besar peranan penting, atau seberapa penting peranan APBN itu menstabilkan ekonomi Indonesia gitu. Agak menurut berat ya pertanyaannya. Enggak harusnya kalau saya nanya ini ke Pak Frans. Pak, saya kan mau nanya itu ke Pak Frans. Oke, jadi karena sejak PEN itu dibuat, kan ngikut ibu juga kemana-mana dan itu jadi pemulihan ekonomi nasional ya, Pen? iya pemulihan ekonomi nasional dan itu jadi main main inilah salah satu main tema yang sering dibawain juga supaya orang ngerti nih APBN sebagai shock Iya. absorber gitu, penahan Penahan goncangan. goncangan. APBN sebagai penahan goncangan. Kalau menurutku kan salah satu yang aku mention kan di video resesi 2023 itu adalah proyeksi APBN 2023 Ya. Pak, yang memang kan didesain fleksibel, Ya. didesain bisa sangat cepat menyesuaikan dengan keadaan ekonomi global yang memang penuh dengan ketidakpastian. Jadi perannya akan sangat-sangat besar, bahkan bukan cuma besar tapi krusial gitu. Hmm. Tergantung orang yang menjalankan dan mengambil kebijakan saat Kebijakan. itu. Karena ya aku lihat gini Pak, waktu ketemu Pak Emil Salim ataupun ketemu Pak Khatib Basri pun dari beliau-beliau ya ngomongnya tuh tone-nya sama. Misalnya Menteri Keuangan sering mengambil keputusan yang populer, berarti ada yang nggak beres. Defaultnya Menteri Keuangan itu akan sering mengambil keputusan yang tidak Tidak populer. populer. Berarti ketika Menteri Keuangan mengambil keputusan tidak populer, yang dia lihat adalah menyelamatkan sesuatu secara komprehensif gitu. Iya. Karena kalau populer doang, ya nyari hati masyarakat doang, tapi dampak ke depannya kayak gimana? Contohnya menaikkan BBM kemarin ya. Subsidi BBM kemarin. Iya. Subsidi BBM kemarin itu kan kita kan tahu bebannya sebegitu besarnya untuk APBN kita, dan kalau mungkin sekarang nggak dicabut Pak, bisa ya Pak Frans mungkin tahu banget Iya. betapa besar goncangannya kan. Cuman ya kadang yang harus kita benar-benar pahami adalah mengkomunikasikan hal ini Nah, sebenarnya. iya betul sekali. Karena aku pun ngikutin perkembangan isunya sendiri kan, sebenarnya kalau misalnya subsidi BBM itu dibarengi beberapa
apa ya, bahasa komunikasi yang oke, dan sekarang pun kayaknya nggak terlalu resist orang-orang ya, kayak nggak kayak dulu tuh. Kalau misalnya ada empati, ada penjelasan yang panjang lebar gitu, itu kayaknya akan lebih baik. Cuman ya wajar sih Pak kalau menurutku, kayak orang-orang berusaha untuk, orang-orang kan nggak semuanya paham, Ya, orang-orang nggak semuanya ngerti, dan sebenarnya disitulah kenapa kita ngebikin konten gitu lah. Ibarat kata cuma menjelaskan membumikan lah iya, ya, membumikan kebijakan ini. hal-hal yang sebenarnya bisa dibikin gampang gitu. Itu kan belajar juga dari Bu Sri Mulyani, Pak Latif Basri. Intinya ya, Ini kan Mas Ferry waktu membuat konten juga, waktu itu saya lihat pernah ada waktu konten yang wawancarain para pelaku usaha iya, warung misalnya, ataupun yang di jalan. Sebenarnya tanggapan mereka gimana? Seperti apa? Apakah mereka sebenarnya kan dampak dari kemarin pada varian COVID kan memang sangat luar biasa ya. Tapi kan kita bisa survive, bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain kita paling lumayan lah sebenarnya. Cuman kan itu jadi nggak muncul ya ke Solo, karena seolah-olah karena habis itu belum, pandemi belum selesai udah naik lagi harga BBM dan lain sebagainya. itu Yang dirasakan masyarakat kecil seperti apa yang Ferry tanggapi? yang aku capture ya Pak. Ya. Orang-orang mereka yang ngerasa, wah ini kebijakan tidak dilakukan dengan benar nih, pengelolaan keuangan negara tidak dilakukan dengan baik nih. Masa usaha menurun ya, usaha menurun kan karena ekonomi melambat nyaris berhenti kan waktu itu. Tapi ya kalau yang kulihat sih Pak, akan selalu yang paling penting itu adalah bukan bagaimana mereka menganggap itu baik atau buruk sih sebenarnya, tapi bagaimana keberlangsungan mereka itu sendiri gitu. Kalaupun misalnya mereka merespon itu dengan negatif, tapi mereka masih bisa jualan, disitulah peran pemerintah sebenarnya. Dan kadang nggak mereka sadari. Iya, dan itu aku sering diskusi soal ini Pak sebenarnya. Fungsi dari PNS itu sendiri apakah mencari pengakuan atau pengabdian? Kalau sekedar pengabdian, kita nggak butuh untuk supaya orang tahu kita kerja gitu. Yang penting mereka aman, yang penting mereka hidup, yang penting mereka masih bisa jualan. Betul. Karena ya kita kan nggak nyari achievement dari seberapa bagus tanggapan, seberapa berbunga-bunga dan seberapa wangi tanggapan publik. Tapi realita yang tapi benar. realita sustain loh, jalan loh. Dan komunikasi udah gitu. Makanya sering apa ya, yang kita harus pelajari baik-baik, yang harus kita pahami baik-baik, yaitu tadi komunikasi yang membumi itu Pak. Bagaimana orang paham, tanpa harus menggurui, tanpa harus memaksa orang untuk suka A, suka B, atau suka C. Sudah tuh ya lepas aja gitu. Dan juga merumuskan angka-angka dalam APBN yang itu sulit supaya lebih, oh ini toh alasannya, ini toh pahamnya. Dan emang sekarang kan kayak gitu ya, kalau sifatnya itu terlalu resmi, terlalu apa ya, terlalu ada jarak dengan masyarakat, orang-orang udah denial dan resisten duluan. Tapi kalau kita bisa mengkomunikasikan ya, bahkan bukan cuman manfaatnya dirasakan masyarakat, untuk pengelolanya pun dia bisa mendapatkan feedback kan. Oh ini toh problemnya gitu. Jadi ya aku berusaha untuk melakukan itu di YouTube pun salah satunya adalah karena itu kan sifatnya personal ya Pak, pribadi gitu. Dan di pribadi kan ruangnya lebih luas untuk bicara apapun dan mengatakan apapun gitu. Walaupun banyak juga yang nanya, lu PNS kok berani ngomong kayak gini? Ya berani kan, nggak mengkritik, memfitnah, atau melakukan ujaran kebencian kepada orang gitu, dan mengkritik. Itu tadi data dan fakta tadi. Iya, benar. Dan kayaknya emang orang-orang butuh untuk tahu itu. Gitu. Jadi kita masih tetap optimis dong 2023, 2020. Optimis tapi waspada gitu. Iya Pak. Kalau yang saya tangkap sih ya nggak usah takut-takut banget. Insya Allah lah. Dan kalaupun ada hal yang nggak beres nanti kan. Nah ini kan sebagai pengusaha juga kan, punya kafe juga. Kan pasti juga, karena beberapa kontennya seolah-olah jadi apa ya, kayak meramal gitu ya kan. Waktu itu perang Rusia, terus kejatuhan salah satu financial planner dan lain sebagainya. Ya kan? Ya, mudah-mudahan apa yang sekarang diramalkan Mas Ferry juga jadi kenyataan, bahwa 2023 mudah-mudahan tetap baik. Amin, Pak. Tapi tetap harus waspada. Tetap harus waspada dan ya kerja keras. Teman-teman itu PNQ lah ya. Sama nah makanya ini bicara soal Kemenkyu katanya mau beralih profesi. Jadi bukan beralih profesi Pak. Mau istirahat, pensiun dini. Jadi ya emang ada rencana ke situ.
mungkin akhir tahun, tapi kan masih ada KTT G20 Pak. Oke. Jadi ngomong Di ke, karya terakhir lah ya. iya, kayak pengen, ya udah, sampai itu. Terus rencana setelah 2023, Kayak selain istirahat, maksudnya selain istirahat. paling ini Pak, akan ada beberapa bulan yang memang pengen mendekatkan diri dengan keluarga. Oh. Karena selama ini kan, apalagi sejak pandemi, di kantor juga sibuk, kerjaan banyak. Di luar juga, aku nggak tahu kalau bakal segininya gitu. Dan ternyata itu menyita waktu yang sangat-sangat banyak. Tiba-tiba anak aku udah masuk SD aja gitu kan. Dan ngerasa, udah nggak nyariin aku lagi Pak. Gitu ya. Udah banyak teman-temannya. Udah nggak nanya ayah mana, nggak ada lagi. Aku udah seminggu nggak balik, terus tiba-tiba dia ngeliat aku, oh ayah mana? Ayah dari mana? Ayah kerja. Oh. Jadi kayak Itu ada sesuatu yang hilang kayak. ada Pak, dan Ya. itu yang pengen. Sebenarnya kalau orang mungkin kan keluar karena nggak cocok atau apa, aku tuh sangat-sangat menikmati pekerjaan, sangat menikmati teman-temannya, atasannya, peernya, menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan. Dan bahkan kadang kalau stres itu emang sengaja ke kantor gitu, bercanda-bercanda sama Julio dan kawan-kawan ini kan. Dan ngobrol-ngobrol itu tuh masih menyenangkan tuh Pak. Cuman ya balik lagi kan, manusia harus tahu kapan memulai dan kapan berhenti. Jadi ya aku ngerasa anakku udah semakin gede, aku harus Kirana ya? Kirana harus punya banyak waktu sama dia. Terus juga aku ngerasa eh, aku harus memilih mana sih yang mau aku telusurin, mau aku telusurin. Kalau dibilang sayang kan sayang Pak ya. Apalagi dengan ketidakpastian ekonomi global kan. Jadi Oke, ya Mas. biar orang paham juga, maksudnya I'm man of my word gitu loh. Iya, iya. So far yang aku pertahankan gitu. Aku ngomong, kalau aku udah ngomong A ya aku B, aku B. Oke. Mudah-mudahan sukses ya di dunia Iya, barunya nanti. amin Pak. Kalau aku nggak ada kerjaan aku WA Pak Frans. Supir bisa Saya- Pak. Pastilah banyak yang udah mau nampung, saya yakin itu. Dengan kemampuan dan profesionalismenya pasti banyak yang mau menampung. Makasih ya Mas Ferry udah ngobrol-ngobrol. Thank you Pak. Kapan-kapan kita sambung lagi. Oke. Ini Makasih. episode 4. Makasih Pak. Thank you. Makasih semuanya. Iya.